Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pagi ini pada tanggal 5 April 2022 tentunya masih di JDR, ya, Jaringan Doa Regional Kalimantan Barat. Puji Tuhan yang sudah hadir, kita siap menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami persilakan kepada yang memandu untuk worshipernya. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kasih anugerah Tuhan senantiasa mengalir, melimpah, tercurah dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk bersatu teduh, merenungkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, biarlah kita memberikan kehidupan kita sebagai suatu persembahan yang berkenan, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak kita dimanapun berada untuk memuji, menyembah Tuhan dengan pujian. Kemenangan terjadi di sini.
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati memujimu, sungguh besar Kau Yesus. Oh, segenap nafasku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang setia memberkati. Kami percaya Yesus, Yesus Tuhan sanggup menolong. Sungguh ajaib Kau Tuhan, karya-Mu, haleluya. Kau yang layak disembah, glory bagi, glory bagi Yesus. Kami berserah, kami berserah, haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Jemi yang membuka ibadah doa kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali jaringan doa regional Kalimantan Barat. Sama-sama hamba-hamba Tuhan, kami sama-sama mau bersatu hati, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Juga kami mau berharap di dalam doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan akan memberikan kami urapan yang baru. Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus hanya nama Tuhan yang menjadi pusat dari segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Shalom, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, karya terbesar.
selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Mari katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan kasih yang indah, hati yang mulia, hanya bukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Oh, Yesus, Engkau bukan bumi. Saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Silakan Pak Pendeta Daci. Baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi kepadamu di pagi hari ini atas segala kemurahan, penyertaan dan pertolonganmu sepanjang malam dalam setelah pembaringan kami. Sampai pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji, menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Tiba saja Tuhan di mana kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Allah dan merenungkannya. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati kami, pikiran kami, agar hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu yang membawa kami lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur, buka kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama saya mohon maaf Pak Main kan berapa kali ditelepon. Saya udah bangun dari jam 4 Pak. Sebelum jam 4 saya udah bangun dan kami masih doa keluarga dulu. Saya tiap pagi dari hari Senin sampai Jumat selalu ikut doa pagi Zoom ya Kingdom Family. Saya juga pernah share di grup ini. Tapi saya melihat belum ada yang ikut, tapi
saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tiap pagi. Jadi kalau hari Sabtu itu doa pagi ke wanita. Ya, jadi mohon maaf Pak Main kalau pagi ini agak terlambat karena memang saya masih doa keluarga. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih banyak buat kepercayaan diberikan kepada saya di pagi hari ini untuk membagikan renungan kebenaran firman Allah. Ya, ambil tema firman Tuhan pagi hari ini, kuasa doa dapat merubah keputusan Allah. Mari kita buka bersama dan lihat di dalam kitab Yakobus pertama ya, Yakobus pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan. Maaf, bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bagus, Pak. Ya, ya nanti lalu saya ngomong nggak ada. Baik. Ya, puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Yakobus pasal 5, di mana dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita di jaringan doa, saya percaya setiap doa-doa kita pasti Tuhan dengarkan. Hanya mungkin waktunya saja yang kita akan tunggu jawaban daripada Tuhan atas setiap doa kita. Kita melihat di dalam ayat berikutnya dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi dasarnya adalah kesungguhan. Yang berdoa dengan yakin. Di atas tadi dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan dapat merubah keputusan Allah. Apa buktinya? Coba kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Dalam kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 20 mulai ayat pertama saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu, ya, bisa diperhatikan di dalam Alkitabnya. Firman Tuhan berkata begini. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya katakan tadi bahwa kuasa doa dapat merubah keputusan Allah. Ya, kalau doa dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dan kita hidup di dalam kekudusan Allah, maka Tuhan mendengar, ya, bahkan bisa merubah. Kalau kita melihat tadi Elia, manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Dan dia pernah berdoa supaya hujan tidak turun. Dan betul, Tuhan menjawab dia sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan mengabulkannya. Ya, tentu kenapa Tuhan mendengarkan doa? Tadi kita melihat di mana Hizkia sudah jatuh sakit, ya, yang parah, dan Tuhan mengutus Yesaya untuk memberitahukan kepadanya agar dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi tatkala dia mendengarkan perkataan Nabi Yesaya, dia firman Tuhan berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Kita garis bawahi, dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di mana kalau kita ingin melihat, menikmati, merasakan dan mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus setia. Amin. Setia kepada Tuhan. Ya, setia melayani Tuhan walau apapun kondisinya, walau apapun keadaannya. Di sekitar kita barangkali seringkali menghambat, ya, pelayanan kita, seringkali kita merasakan tantangan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita melihat di akhir-akhir ini, kita melihat saudara-saudara kita yang begitu gigihnya, begitu setia dalam melayani Tuhan, ya, dihambat. Ya, baru-baru ini saya melihat YouTube di mana Andi Simon yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, lalu tiba-tiba tempat di mana dia melayani ditutup, ya. Tetapi ada banyak orang yang simpati sama dia dan berkata, jangan patah semangat, tetap setia kepada Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang besar di balik tantangan itu. Kita melihat juga Muhammad Kaceh, ya, yang saat ini masih sedang dipenjarakan, tetapi saya percaya dalam kesetiaannya kepada Tuhan, ya, tidak akan membuat dia akan kecewa. Tetapi kita akan melihat bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terpenting dalam hal ini adalah kita tetap setia walau apapun terjadi. Ya, kalau kami boleh menyaksikan bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di Bengkayang. Ya, saya awalnya Tuhan percayakan untuk merintis beberapa daerah, saya merintis, ya,
Dan setiap rintisan pasti ada tantangan. Bahkan tantangannya apa? Taruhannya adalah nyawa. Tetapi puji Tuhan, saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, pegangan saya kalau Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan saya, maka Tuhan juga akan menjamin kehidupan saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini, ya, saya masih bisa ada dan keluarga boleh hidup itu karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama, Hizkia setia walaupun keadaan di sekitarnya mempengaruhi. Yang kedua, ya, dan dengan tulus hati, ya, Bapak Ibu, dengan setulusnya, artinya Hizkia melayani selama ini, ya, selama itu saudaraku dia hidup, dia melayani dengan tulus tanpa embel-embel, ya, tanpa mengharapkan gaji. Barangkali kalau dulu mungkin ada organisasi gereja, mungkin dia punya organisasi gereja, tapi tidak ada yang dikatakan gaji yang tetap setiap bulan, ya. Sama seperti kami juga, saudaraku ini kasih Tuhan, ya. Saya dari GPDI, saya tidak mau memamerkan GPDI, tetapi ya kita masing-masing punya organisasi, tapi bukanlah organisasi menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi yang penting kita melayani dengan tulus hati. Ya, kita melayani dengan tulus. Maka apapun keperluan kita, kebutuhan kita, pasti Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengarkan doa Elia, dan kita melihat di dalam kitab Raja-Raja ini, Tuhan mendengarkan doa, ya, daripada Hizkia yang tadinya sudah divonis, ya, jatuhkan vonis dia akan mati, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tentunya, ya, sebelum itu kita melihat dia sudah setia kepada Tuhan. Yang kedua, dia hidup melayani Tuhan dengan setulus hati, tanpa embel-embel, tanpa kemunafikan. Ya, dia melayani Tuhan, maka Tuhan menjawab doa dia. Yang ketiga adalah, ya, tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dia taat melakukan sekalipun, sekali lagi, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, pada waktu itu dalam peperangan, dia menghadapi peperangan demi peperangan, tetapi dia tetap taat berpegang kepada kebenaran firman Allah. Dan Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah. Dan tatkala Tuhan menjatuhkan vonis kepadanya, dia akan mati, dia ingat kembali, dia beritahukan kembali, Tuhan, aku sudah hidup setia melayani. Aku juga hidup tulus dalam melayani Tuhan. Dan aku taat apapun risikonya. Aku taat kepada firman-Mu. Aku taat akan peraturan-Mu. Aku taat perintah-Mu. Ya, kalau istilah sekarang, aku udah melakukan segala-galanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa Tuhan mau cepat ambil saya? Aku masih mau melayani Tuhan. Ya, itulah istilah sekarang ini. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita melihat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Yang tadinya dia harus mati, tetapi justru sebaliknya. Tuhan buat dia sembuh, dan bukan hanya sembuh, tetapi Tuhan memperpanjang lagi umurnya 15 tahun lagi. Ya, pada saat pagi hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, udah kronis, bahkan udah diberikan, udah divonis lah istilahnya, mungkin kanker, tumor, atau apapun itu yang sepertinya bagi manusia sangat mustahil, tidak mungkin lagi. Tetapi ingat, doa
orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan vonis dokter bisa diubah oleh kuasa daripada Tuhan. Ya, sebab itu pagi hari ini, mari saya percaya beberapa orang kita di Zoom ini, kita bersehati berdoa untuk bangsa negara kita, kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang menderita sakit atau dalam kondisi ya ekonomi yang sedang sedang turun dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai barangkali pegawai kantor atau apapun itu. Mungkin saudara mendapatkan tekanan dari atasan atau ada teman-teman saudara yang iri karena mungkin saudara dipromosikan oleh pimpinan, lalu ada yang iri, ya, ingin menjatuhkan. Tetapi percayalah, serahkan hidup kepada Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan, kita tulus melakukan pekerjaan kita, lalu kita taat apapun yang disuruhkan, diperintahkan kepada kita, kita lakukan, maka percayalah Tuhan ada di pihak kita, Tuhan pasti membela kita. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan juga berkata, jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun akan dikabulkan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, saya tidak tahu waktunya berapa lama, tetapi saya tidak perpanjang, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, pendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan yakin bahwa apa yang akan kita doakan pasti Tuhan mengabulkannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Pak Mai. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Krisman Daci yang boleh memberkati kita dengan doa orang benar, bahkan dikatakan mengubah keputusan Tuhan. Luar biasa kita diberkati pada pagi ini. Setialah dan tetaplah berdoa. Pagi ini kita akan berdoa seperti biasa. Kita akan berdoa dimulai dari Kalimantan Barat. Sebentar, masih ada gangguan ya. Yang Kalimantan Barat, kita mulai dengan pokok doa umum saja dulu. Baik. Topik doa tanggal 5 April tahun 2022, berdoa untuk situasi rawan bencana di Indonesia. Dan dikatakan belum lama ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 1.175 bencana alam hidrometeorologi selama periode pertama Januari hingga 3 April 2022. Akibat bencana itu banyak korban tentunya. Kita doakan supaya saudara-saudara kita yang mengalami bencana ini boleh dikuatkan, dihibur, bahkan katakan mereka mengalami kerugian, kita juga terus berdoa agar banyak pihak-pihak yang membantu mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk pemilihan pemilu, baik itu pileg, pemilihan legislatif, lalu pilpres dan pilkada di tahun 2024, di mana banyak timbul isu dan wacana seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dikatakan 3 periode yang sedang bergulir
agar tidak berpotensi memunculkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk perekonomian nasional yang tengah berada dalam momentum pemulihan agar sektor jasa keuangan dan sektor sektor real dapat terus bersinergi, saling mendukung dan menguatkan sehingga mendorong pemulihan yang berkelanjutan, dan doakan pembiayaan di sektor UMKM dengan target 2024 kredit UKM bisa mencapai 30%. Baik, kita berdoa ketiga pokok doa ini. Kita berdoa secara bersama-sama dari 1 sampai 3. Mari kita buka mikrofon kita, unmute. Mari kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Bapa hati situasi yang sedang terjadi di bangsa kami ini. Kami mengetahui Bapa beberapa waktu ini Bapa ada bencana di Indonesia. Sebanyak 1.175 bencana alam hidrometeorologi periode pertama Januari hingga 3 April. Akibat banyak cuaca ekstrim, banjir, longsor, akibat kami berdoa Bapa biarlah kiranya ini Bapa terus Bapa kami berdoa orang-orang yang doa Bapa buat setiap pemerintahan BNPB mampu dalam antisipasi potensi bencana selanjutnya dengan kesanggupan dalam memperbaiki wilayah-wilayah yang sudah rugi di dalam nama Yesus Kristus. Doa bersahaja bersepakat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Allah satunya Bapa. Puji dan mulia nama-Mu. Tidak ada kebakaran, tidak ada bencana Indonesia agar dari berbagai yang besar agar pemerintah terima kasih Bapak. Berdoa untuk pemilu, berdoa untuk presiden dan dewan kabupaten karena Bapak banyak timbul isu-isu Bapak wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Berdoa Bapak menjadi masyarakatnya Bapak keamanan kedamaian masyarakat kami Indonesia di dalam nama Yesus. Kami dalam atas bangsa kami, kami lepaskan shalom atas Indonesia, shalom atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Memberkati Indonesia atas berkat kami berdoa bangsa kami Bapak, kami berdoa nasional yang terjadi yang sedang berada Bapak agar momentum pemulihan agar sektor jasa keuangan legislatif yang akan dilaksanakan percaya Tuhan semuanya Bapak kami berdoa dan target 20% harus sama memberi keekonomian ya Bapak masyarakat. Kami berdoa Bapak yang menyerahkan terobosan menjelang konsisten dan kebijakan pembangunan sumber daya ekonomi, ciptakan nilai tambah bagi
ampuni, nilai tambah terus kami memberkati Sambas. Terima kasih kota di mana kami tinggal. Kami memberkati Indonesia. Terima kasih. Berkatilah Bapak perekonomian ini khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Semuanya kecurangan, mafia-mafia apapun Bapak yang mulai menaikkan harga-harga ini, Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Untuk pokok doa yang berikut, kami minta kesiapan Ibu Maya berdoa untuk kewenangan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan pemerintah agar dapat menyelesaikan kemelut dan masalah di dalam organisasi dan mengambil kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, untuk Bu Maya doakan nanti, berdoa untuk generasi pandemial, yakni kelompok generasi muda yang melewati masa pandemi global COVID-19 sebagai kelompok rentan akibat penyebaran pandemik. Pertama, persoalan pendidikan kurang berjalan maksimal, di mana ada pembatasan pembelajaran tatap muka, pembatasan ini berpengaruh besar dan seterusnya, supaya pasca pandemi sekolah juga tetap stabil dan kita tolak pandemi yang bermunculan. Yang ketiga, berdoa untuk pemulihan Ukraina, Rusia. Kita melihat ada di situ mulai ada pemulihan mau perdamaian. Bersyukur karena Rusia telah menarik diri dari Kyiv dan Chernihiv setelah melakukan dialog perdamaian pada tanggal 29 Maret lalu. Dan biarlah kuasa Tuhan memberkati kedua belah pihak, dan juga kita berdoa untuk negara-negara yang lain supaya tetap ada kedamaian satu dengan yang lain. Yang berikut, berdoa untuk kebangkitan gereja dan percepatan pemulihan seluruh kegiatan dalam pelayanan di gereja, agar para pemimpin gereja diberi hikmat untuk menata pelayanan yang juga sudah mengalami goncangan di masa pandemi. Dari pokok doa yang keempat, 5, 6, dan 7, ada 4 pokok doa. Kami persilakan Ibu Maya untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Syakarana malaya sekitarana malaya sih. Oh Jesus, siarana malaya sekitarana malaya sekitarana malaya sih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapak untuk Dokter Terawan secara pribadi, secara khusus dalam nama Yesus. Kami mengasihi Dokter Terawan. Kami tahu bahwa Dokter Terawan ini dokter yang sangat luar biasa, dokter yang takut akan Tuhan, dan dokter yang sudah Tuhan memberikan kecerdasan yang sangat luar biasa dengan segala inovatifnya, dengan segala pemikiran-pemikiran dia. Kami tahu Bapak, secara etika medis beliau diberhentikan ataupun beliau ditolak oleh IDI beberapa waktu yang lalu Tuhan, secara etika organisasi, tetapi secara etika medis mereka Dokter Terawan masih menjadi dokter yang terbaik yang kami miliki di Indonesia ini. Kau tahu Bapak pergumulan anakmu ini, dan kau tahu bahwa beliau diam bukan karena beliau diam, tetapi beliau tahu bahwa Tuhan memihak dia dan Amen. Tuhan pasti membela dia. Kami menyerahkan keluarganya dan kami menyerahkan permasalahan IDI di dalam tangan dan kuasa-Mu, karena begitu banyak Tuhan, IDI sebagai satu-satunya ormas dokter ini Tuhan, kami serahkan Bapak di dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami tahu bahwa beberapa tahun kemarin Tuhan, beberapa tahun belakangan ini, IDI sudah disusupi kaum radikalisme Tuhan. Apalagi ketua IDI pada saat ini, dalam nama Yesus Tuhan, kami yang pernah menjadi bagian dari
IDI ini selama 8 tahun Tuhan, kami mengetahui bagaimana keadaan di dalamnya. Walaupun mereka dokter, orang-orang yang pintar, tetapi kalau mereka tidak takut Tuhan Bapak, begitu banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Dalam nama Yesus, kami memberkati IDI dan kami mengasihi orang-orang di dalamnya. Apapun segala hal yang diperbuatnya saat ini, kami serahkan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Tuhan berikan Bapak Kementerian Kesehatan dan juga untuk Pak Presiden bisa menangani Bapak IDI ini secepatnya. Kami tahu Bapak ini tidaklah mudah, tetapi begitu banyak hal yang sudah berubah dari IDI yang awal sampai IDI yang saat ini Tuhan. Sangat berubah atmosfer yang ada. Kami melihat sendiri banyak anak-anak Tuhan, dokter-dokter muda, dokter-dokter Kristen, Katolik yang ditekan oleh mereka Tuhan. Kami tahu bahwa itu oknum-oknum dokter Tuhan yang jiwa dan hati mereka penuh dengan radikalisme. Kami tahu itu karena ajaran dan doktrin-doktrin yang mereka terima. Tetapi semuanya Bapak, apapun itu bentuknya, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah IDI kembali kepada awal, IDI kembali kepada visi misi yang utama Bapak. Dan kiranya Pak Presiden dan juga pemerintahan yang ada mampu dan siap Bapak untuk mengambil alih organisasi ini dan juga bisa mengambil kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kami tahu Bapak ini tidaklah mudah, tetapi kami yakin Tuhan berikan kebijaksanaan, roh bijaksana, hikmat ya Bapak, dimiliki oleh pemangku kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi untuk organisasi IDI ini Tuhan. Selamatkanlah organisasi ini. Tetapi Bapak, di dalamnya begitu banyak intrik-intrik yang ada, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk generasi Yeremia ini Tuhan, untuk anak-anak muda ini Tuhan, untuk anak-anak kami Bapak, di mana mulai tahun 2020 sampai dengan detik ini masa pandemi itu masih ada. Tetapi kami berdoa biarlah masa pandemi ini mulai melangkah menjadi masa endemi. Tetapi kami waspada, kami tetap berjaga-jaga seperti yang Tuhan Yesus minta. Kami tahu bahwa kami tidak boleh sombong dan kami tetap rendah hati, tidak meremehkan dari masa-masa pandemi ini. Tetapi segala hal Bapak yang kami hadapi ini tidaklah mudah. Pendidikan yang ada di seluruh dunia bahkan, khususnya di Indonesia, khususnya lagi Tuhan di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman yang ada, begitu sangat tidak mudah bila dilakukan secara online. Kami serahkan Bapak, lulusan-lulusan mulai tahun 2020 sampai dengan hari ini, kami tahu Bapak dan kami miris sekali Tuhan. Begitu banyak anak-anak yang putus sekolah karena hamil di luar nikah. Mereka yang sudah terbiasa online ini sambil bekerja. Akhirnya ketika mulai tatap muka, mereka tidak memiliki semangat lagi untuk belajar ya Bapak. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, mulai dari PAUD sampai dengan di kuliah Bapak, di universitas-universitas, semuanya Bapak kami serahkan dalam nama Yesus. Ini adalah generasi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Bapak, khususnya untuk mentalitas mereka. Kiranya untuk setiap hal kami tahu bahwa anak-anak ini pun stres Tuhan. Menghadapi Bapak bagaimana mereka harus belajar di luar dari kebiasaan mereka. Kami tahu ini tidaklah mudah, tetapi kami sungguh menyerahkan Bapak, karena sudah mulai tatap muka beberapa kota, bahkan hampir di setiap kota di Indonesia, kami serahkan di dalam nama Yesus proses tatap muka ini Tuhan. Walaupun masih tidak efektif karena jam mengajar harus dikurangi, berikan kami para guru-guru Tuhan untuk mampu kreatif Bapak, untuk mampu berkreasi, memanfaatkan segala waktu yang ada untuk menyerahkan proses belajar mengajar ini untuk mengutamakan kebutuhan siswa, untuk terus fokus kepada murid Bapak. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi Roh Kudus tolonglah kami, khususnya anak-anak muda yang di dalamnya, biarlah menjadi berkat Bapak. Kami serahkan Bapak mentalitas-mentalitas setiap anak-anak kami ini Tuhan.
Kami tahu bahwa begitu banyak depresi, begitu banyak yang stres, dan kami yakin bahwa Tuhan tetap menolong. Penyertaan Tuhan ada. Kami tahu bahwa masa pandemi ini akan berakhir di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan karena itu waktu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ukraina dan juga untuk Rusia. Kami memberkati Bapak dua negara ini. Dengan segala alasan apapun, kami patahkan rumor yang mengatakan adanya perang dunia ketiga. Dalam nama Yesus, kami patahkan bahwa perang dunia ketiga tidaklah pernah ada. Khususnya untuk masa-masa saat ini. Biarlah Bapak Tuhan berikan shalom, Tuhan berikan roh kedamaian. Tuhan biarlah mereka, kalau saat ini kami mendengar, sudah mulai di dalam pemulihan. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala hal kekerasan hati. Jangan kau biarkan Bapak egois, ataupun hal-hal yang mencoba Bapak untuk mengganggu, ataupun untuk semakin runyam Bapak di dalam hubungan dua negara ini dalam nama Yesus. Kalaupun negara yang satu dengan yang lain membela Ukraina dan negara-negara lain membela Putin, Bapak membela Rusia, semuanya Bapak satukan dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi. Segala hal yang menjadi segala alasan-alasan ini, kami tahu itu memang ada satu hal kepentingan politik ataupun hal-hal yang lain, tapi biarlah itu juga tidak mempengaruhi Indonesia untuk masuk di dalam pertikaian ini Tuhan. Kami fokus kepada pemulihan yang ada, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kebangkitan gereja-gereja Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah masa peralihan, masa di mana kami biasanya beribadah secara online. Tapi saat ini mulai juga dengan tatap muka. Kami tahu Bapak banyak gereja-gereja yang kehilangan jemaat karena jemaatnya sudah nikmat dengan beribadah lewat Zoom ataupun sudah menikmati beribadah melalui YouTube. Kami serahkan di dalam nama Yesus mentalitas dari jemaat-jemaat yang ada Tuhan, yang mencoba untuk tidak bersama-sama menyatukan diri ini Tuhan, berkomunitas, bertemu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kami serahkan secara aras ya Bapak, kami serahkan setiap denominasi yang ada, kami serahkan arah gereja semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus satukan tubuh Kristus ini Tuhan. Kami juga tahu kebangkitan gereja ini Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini tidak mudah khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang beberapa waktu kemarin terdampak dari masa pandemi ini. Dalam nama Yesus kiranya mereka bangkit dan terus Bapak. Roh mereka menyala-nyala untuk terus melayani-Mu. Kami juga menyerahkan gereja-gereja ini biarlah tetap ya Bapak bahkan semakin berkembang, semakin maju. Dan pendeta-pendeta juga siap ya Bapak menggembalakan dengan segala keadaan yang ada. Beri kekuatan kepada para gembala ini Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka segala kemampuan. Tuhan berikan Bapak segala hal apapun itu, segala roh pemecah, segala roh malas, segala apapun Bapak, hal-hal yang mencoba untuk mengganggu atau dipakai iblis di mana membuka celah, iblis bekerja untuk memecahkan semua dari orang-orang percaya ini Tuhan. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Pada saat ini, pagi hari ini kami menyerahkan juga untuk persiapan WPA Tuhan di tanggal 17 sampai 19 Mei. Secara khusus kami sungguh memohon kiranya kolaborasi tim nasional dan internasional ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga kami memerangi segala roh udara, segala apapun yang akan mereka pakai. Tuhan berkati. Kami tahu kiranya melalui WPA ini Tuhan, bahwa kami semakin disatukan, kami semakin merasa saling memiliki, dan kami sama-sama berjalan
untuk semakin mendekat dan berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, baik penginjil, pelayan, maupun pendeta Tuhan. Siapapun itu hamba Tuhan yang melayani Engkau, perintisan-perintisan jemaat, biarlah di masa-masa sekarang ini semuanya akan semakin produktif di dalam nama Yesus. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Semua apa yang kita lakukan, gereja-gereja lakukan, fokus kepada Yesus. Yesus sebagai pusat, dan Yesus adalah satu nama yang akan siap dengung-dengungkan, yang akan siap untuk kami menjadi surat terbuka, sehingga semua lutut bertelut hanya untuk memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan seterusnya kita akan berdoa untuk ada 12 kabupaten dan 2 kota madya. Kiranya kuasa Tuhan memberkati kita, memberkati kota-kota, memberkati kabupaten di mana kita tinggal, kita memberkati pemerintahan maupun secara umum untuk Kalimantan Barat adalah gubernur yang memimpin Provinsi Kalimantan Barat ini. Ada 3 kabupaten yang pertama kita doakan, Kuburaya, Mempawah. Nanti kami minta Ibu Yemima atau ya Yemima akan berdoa untuk Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak. Lalu yang selanjutnya saya minta 2 orang nanti bersama-sama, yang lain mengaminkan. Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Melawi, ini Ibu Mary. Adakah Ibu Mary? Mary Panggula nanti berdoa untuk Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi. Dimulai dari Yemima, lalu bersama-sama ya, Yemima dan Bu Mary, kami persilakan. Yang lain di mute. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati Bapa, buat daerah Kuburaya, Bapa Mempawah dan Pontianak. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah mic-nya mute. Ya, Mima dibuka lagi. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh berdoa Bapa, biarlah segala apa yang mereka ambil, apa yang mereka putuskan semuanya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terus kami berdoa buat gubernur Kalimantan Barat, kami untuk itu biarlah Tuhan Engkau beri mereka penguasa udara apapun yang dalam nama Yesus ini Kristus. Tuhan, Kami memberkati setiap daerah yang kami bawa di hadapan-Mu, daerah Allah turun atas Pontianak, sekitarnya Bapa. Terang kemuliaan Tuhan terbit atas kota kami ya Bapa. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kota kami, amanah yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai tempat mereka mengabdi, melayani Tuhan, menolong, memberikan mereka hikmat. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus yang ada di sana, kehadiran gereja-gereja bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan Tuhan, terutama di daerah Kayong Utara dengan keterbatasan gereja yang ada, meskipun mereka minoritas, tapi sungguh-sungguh tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak, saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa di sana, Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Kami rindu mereka juga berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk melalui Tuhan. Tuhan juga bekerja atas kota ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Terima kasih menjadi program kerja semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Karena kasih dan anugerah Allah, perekonomian, keamanan Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Pendidikan yang ada di ketiga kabupaten ini Tuhan, kami serahkan juga dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Kayong Utara, Ketapang, Melawi ke dalam tangan Tuhan. Allah bekerja mendatangkan yang terbaik bagi mereka.
Di Terima dalam kasih nama Bapa, Yesus kami kami bersyukur berdoa. kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nanti Ibu Yohana berdoa untuk Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau. Ibu Yohana, kami persilakan. Dibuka mikrofonnya. Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, dan Sanggau. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan syafaat kami untuk Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kapuas Sanggau. Kami berdoa tepat hati pada saat ini menyerahkan ketiga kabupaten. Biarlah Tuhan melawat syaramu turun atas ketiga kabupaten ini Tuhan. Untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang ada di kabupaten ini Tuhan. Pasca masalah pandemi. Dan pada saat ini juga Tuhan. Umat-Mu, ya saudara kami, dari Muslim Tuhan sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan melawat ketiga kabupaten ini secara khusus dan secara umum untuk Kalimantan Barat. Biarlah kerukunan beragama dapat berjalan dengan baik. Kami semua dapat saling menghormati dan saling bertoleransi atas semua kegiatan kerohanian saudara kami Tuhan. Biarlah semakin bertumbuh iman kami semua Tuhan untuk merangkul kebinekaan Tunggal Ika secara khusus di ketiga kabupaten ini Tuhan. Kami dapat merajut kebinekaan Tunggal Ika. Kami bisa merajut kasih persaudaraan kami Tuhan. Biarpun kami berbeda suku, agama, dan adat budaya. Biarlah Tuhan kami senantiasa diberikan kesatuan hati untuk memberikan damai sejahtera. Kami memberkati saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan, kami berdoa juga suasana puasa ini Tuhan. Semua perekonomian dapat berjalan. Biarlah semua warung-warung dapat berjalan dengan baik. Karena tidak semua yang menjalankan puasa, tetapi Tuhan membuka berkat-berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Kepadamu kami pertaruhkan pengharapan kami. Untuk kesejahteraan Kalimantan Barat. Dan untuk ketiga kabupaten ini Tuhan. Untuk Landak, Kapuas Hulu, dan Sanggau. Tuhan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di Kalimantan Barat, secara khusus 3 kabupaten ini Tuhan. Engkau memberkati kesejahteraan bagi seluruh keluarga kami Tuhan, bahkan juga kesejahteraan kota-kota kami Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kepemimpin ketiga kabupaten ini, bahkan juga pemimpin kami secara khusus untuk Kalimantan Barat, yaitu gubernur. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kami ya Tuhan, dapat mewujudkan kesejahteraan, dapat menikmati kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara di Kalimantan Barat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua pembangunan infrastruktur dan juga membangun SDM. Biarlah Tuhan melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesatuan gereja-gereja-Mu Tuhan dan wadah-wadah pemersatu bangsa, baik di ormas dan juga di setiap kelima agama ya Tuhan, pemimpin-pemimpin agama, lintas agama. Biar Tuhan melawat kami hidup dalam kedamaian dan damai sejahtera-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami menyerahkan pemulihan ekonomi dan Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati untuk kehidupan kelanjutan masyarakat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak yang sedang libur, biarlah mereka menikmati kehidupan ini Tuhan. Dan juga mereka tetap tekun belajar, biarlah Tuhan memberkati di dunia pendidikan. Biarlah Tuhan memberikan
generasi yang takut akan Tuhan dan memberkati dan membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang takut akan Tuhan melalui pendidikan dan dunia pendidikan dipulihkan. Tuhan memberkati. Kami serahkan juga semua kehidupan kami yang ada di seluruh Kalimantan Barat dan ketiga kabupaten ini, Tuhan. Biarlah kasih damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Kami sambut akan berkat-Mu dan memberkati ketiga kabupaten ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk berikutnya kami minta kesediaan Pak Yusni Dinata akan berdoa untuk Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas. Sintang, Sekadau, Sambas, nanti Bapak Yusni akan berdoa. Dan yang terakhir ada Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Saya minta Bapak Pendeta Asmadi ya bersamaan dengan Pak Yusni. Nanti Pak Asmadi berdoa untuk Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Silakan bersama-sama membuka mikrofonnya. Yang lain di-mute. Kami persilakan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang bersyukur atas kasih setia Tuhan. Surga kami doa satukan hati kami berdoa untuk Kabupaten Sintang, Sanggau dan Tapang. Kami bertaruhkan di hadapan ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir terus di atas ketiga kabupaten ini. Kami berdoa biar banyak orang-orang yang ketiga kabupaten ini dan dapat mengasihi Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja di sana, berkati setiap hamba Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di sana Bapak, para pemimpin-pemimpin yang sebagai kepala daerah Tuhan juga memberkati setiap mereka dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memimpin ya kabupaten ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sebagai orang yang ada di sana. Kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya di berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap gereja-gereja di sana, berkati setiap orang-orang yang mengenal Tuhan di sana, biar banyak orang boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya kabupaten ini di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Dan satu lagu penutup terima kasih Tuhan untuk abang kita. Ya. Shalom, baik, kita akan menutup seluruh rangkaian doa kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan kami jalan hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab pagi ini menandakan syukur
akan syukur bagimu, syukur bagimu, oh, oh. Syukur bagimu. Ibu Maria akan berdoa untuk kita, doa penutup dan sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Waktu yang indah Tuhan masih berikan kami bersekutu Tuhan di dalam jaringan doa regional Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan buat setiap para pendoa-pendoa syafaat dari berbagai daerah yang sudah hari ini bergabung Tuhan bersama kami, dan setiap pokok-pokok doa yang sudah dinaikkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu dan kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu bahwa ketika kami melakukannya dan kesetiaan kami, ketaatan kami dan ketulusan hati kami Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruan-seruan doa kami ya Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya ya Bapa seturut akan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih, memberkati setiap para hamba-Mu, para pendoa-pendoa syafaat-Mu Tuhan, dan terlebih juga yang sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dengan luar biasa-Mu, dengan kedahsyatan-Mu Tuhan, dan pengurapan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap saudara kami, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, memakai lebih lagi luar biasa Tuhan dalam setiap Tuhan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bapa, biarlah Engkau berkati keluarga rumah tangga Tuhan dari setiap saudara kami. Kami berindu Tuhan pada waktu-waktu ke depan ya Tuhan, ada lebih banyak lagi para Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, biasa apapun itu Tuhan, untuk mereka dapat bergabung di dalam jaringan doa regional ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah Tuhan memberkati sekali lagi segala aktivitas yang akan kami kerjakan secara khusus sepanjang hari ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Oleh sebab itu kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Bapa, sebentar kami akan Tuhan meninggalkan daripada Tuhan, yaitu Zoom ini Tuhan. Kembali kami akan beraktivitas dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap saudara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka. Biarlah Tuhan berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan setiap saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan, kasih karunia-Mu yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus akan selalu menyertai, melimpahi, dan bahkan juga kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun, membimbing dalam setiap langkah perjalanan, aktivitas kami, hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami akhiri pertemuan kami doa pada pagi hari ini. Haleluya. Setiap kita yang ada pada saat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.